Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas Markus pasal keempat, ayat 35 hingga ke-41. Dan hari ini kita belajar sebuah topik, Who is this man? Siapakah orang ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita merasa segala sesuatu itu dalam kondisi aman, terkendali? Tetapi ternyata realitanya tidak demikian. Apa yang kita pikir aman dan tenang, apa yang kita pikir semua sudah dalam kondisi terkendali, ternyata segala sesuatu berubah secara tiba-tiba. Kita mengalami kondisi di mana segala sesuatu menjadi out of control. Pernahkah dalam kehidupan kita mengalami situasi seperti demikian? Ibaratnya seperti kita sedang duduk di kursi goyang. Ya, kita bisa enjoy kursi goyang kita, tapi tiba-tiba kita jatuh ke belakang dan kita tidak bisa menahannya. Sesuatu yang kita anggap kita bisa kendali, kecepatan kursi goyang bisa kita kendalikan, tapi tiba-tiba kursi itu terjungkal ke belakang dan kita pun jatuh ke belakang. Pernahkah hidup kita berada dalam situasi seperti demikian? Peristiwa perikop yang kita bahas hari ini memberitahukan kepada kita seolah-olah murid-murid Tuhan Yesus mengalami situasi yang demikian. Mereka mengalami sebuah badai tofan yang sangat dahsyat di danau atau di laut Galilea. Danau yang sudah mereka seberangi sekian kali sampai tak terhitung kalinya mereka bolak-balik menyeberangi laut Tiberias atau laut Galilea. Itu namanya sama. Tetapi hari itu terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini kita akan belajar dua hal, yaitu murid-murid Tuhan mengalami dua perjumpaan. Pertama, mereka mengalami perjumpaan dengan badai yang dahsyat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Itu perjumpaan pertama. Tetapi bukan hanya itu, di dalam perikop ini murid-murid Tuhan juga mengalami satu perjumpaan, yaitu perjumpaan dengan Yesus Kristus yang menakjubkan, yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Seolah-olah Yesus itu menjadi pribadi yang tidak mereka kenal sebelumnya. Nah, mari kita melihat yang pertama, yaitu murid-murid mengalami badai yang menakutkan. Itu dicatat di dalam ayat ke-35 hingga ayat ke-37. Bapak Ibu Saudara, perikop ini dimulai dengan suasana yang sangat tenang. Segala sesuatu seolah-olah terkendali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Lalu murid-murid dengan segera mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ini sebuah peristiwa yang biasa terjadi. Mereka sudah seringkali menyeberang laut Tiberias atau danau Galilea. Sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Tutup mata, mereka sudah bisa menyeberang ke seberang sana. Apalagi murid-murid ini ada nelayan. Mereka sudah begitu familiar dengan laut Galilea atau danau Galilea. Karena itu adalah sumber atau tempat mereka mencari nafkah. Sesuatu yang biasa. Tidak perlu berpikir dua kali untuk menerima undangan Tuhan Yesus menyeberang ke seberang sana. Dari 3 ayat ini kita belajar 3 hal. Pertama, hal yang pertama kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus yang mengambil inisiatif atas kejadian ini. Siapakah yang mengambil inisiatif untuk menyeberang? Ayat 35 mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, artinya sudah sore, matahari sudah mau tenggelam. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bahasa Inggris itu lebih tepat karena dia menerjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Mengatakan demikian. Let us go over to the other side. Let us go over to the other side. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah Yesus yang mengambil inisiatif. Mereka menyeberang ke seberang karena Yesus yang meminta, Yesus yang memerintahkannya. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, istilah go over itu sebetulnya punya arti to pass through. Artinya apa? Sesuatu yang Tuhan rancang supaya murid-murid lewati. Sesuatu yang harus dihadapi oleh murid-murid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perjalanan ini adalah inisiatif dari Tuhan.
termasuk badai yang akan mereka hadapi, itu adalah inisiatif dari Tuhan. Berarti apa? Tuhan tahu apa yang akan mereka alami. Di dalam perikop ini kita melihat murid-murid mengalami sebuah krisis dalam kehidupannya. Dan krisis itu bukan hanya berkaitan dengan alam, yaitu mereka mengalami badai taufan yang dahsyat. Tapi peristiwa ini juga mengajar kepada kita, murid-murid juga mengalami sebuah krisis iman. Yaitu mereka akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus yang tidak mereka kenal sebelumnya. Yesus yang selama ini mereka anggap sudah familiar, mereka tahu siapa Yesus. Tapi ternyata Yesus yang mereka temui dalam perikop ini adalah Yesus yang mereka tidak kenal sebelumnya. Yang membuat mereka kaget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, Tuhan senantiasa mengetahui krisis apa yang akan kita alami. Karena Dia ada Tuhan. Di dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam krisis. Dan setiap krisis yang datang ke kehidupan kita selalu membuat kita syok, kaget, bahkan merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan berada di atas segala sesuatu. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus ingin mengajar murid-murid menghadapi krisis dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengenal siapakah Tuhan yang mereka percayai. Who is this man? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat yang kedua, Saudara, ayat ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Yang kedua, kita lihat di sini adalah murid-murid mengikuti undangan Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang," dikatakan murid-murid langsung mengikuti perintah Tuhan. Terjemahan Inggris dalam ayat ini berbunyi demikian. They took him along just as he was in the boat. They took him along just as he was. Artinya apa? Artinya murid-murid mengambil atau murid-murid membawa Yesus beserta dengan mereka untuk menyeberang. Yesus yang sudah mereka kenal selama ini. Yesus yang sudah berulang-ulang kali bersama mereka menyeberangi danau Galilea. Yesus yang sudah begitu familiar bagi mereka. Tetapi dalam perikop ini kita akan melihat mereka akan mengalami sebuah syok. Mereka akan berjumpa dengan Yesus yang mereka kira mereka sudah kenal sebelumnya. Sudah begitu familiar, begitu dekat dengan mereka. Tetapi ternyata Yesus yang mereka kenal itu ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam persepsi mereka. Di dalam perikop ini, Yesus adalah Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah. Tetapi di dalam perikop ini, murid-murid akan mengalami persepsi yang berbeda, pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang Yesus yang mereka kira selama ini mereka kenal. Tapi ternyata mereka tidak mengenal sebagaimana yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang ketiga, mari kita melihat ayat ke-37. Mereka mengalami badai yang menakutkan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan bagi para murid. Sekali lagi mereka adalah nelayan. Mereka sudah biasa menghadapi badai taufan ketika mereka menangkap ikan. Tetapi pengalaman ini di luar kebiasaan. Tiba-tiba tidak ada tanda. Sebagai nelayan mereka bisa membaca cuaca. Mereka melihat langit. Mereka melihat angin, merasakan. Mereka akan tahu kapan badai akan datang. Tetapi kali ini dalam peristiwa ini mereka mengalami sesuatu yang begitu tiba-tiba. Dan mereka tidak siap menghadapinya. Di dalam bahasa aslinya kata yang dipakai itu adalah megastorm. Artinya apa? Badai ini jarang sekali terjadi di daerah Galilea. Badai ini tidak biasa terjadi. Tetapi dalam peristiwa ini, badai yang tidak biasa terjadi, itu terjadi. Sehingga murid-murid tidak siap. Tiba-tiba angin kencang datang. Ombak masuk ke dalam kapal. Sehingga dikatakan kapal itu hampir tenggelam. Murid-murid yang sudah begitu profesional sebagai nelayan yang mengalami berbagai macam badai dalam pekerjaan mereka.
tiba-tiba menghadapi sesuatu yang di luar dari perkiraan mereka, sesuatu yang di luar dari kemampuan mereka untuk mengatasinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di posisi murid-murid, kita bisa membayangkan. Atau saat ini kita juga bisa membayangkan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin kencang, suasana juga udah sore, matahari sudah tenggelam, artinya gelap gulita. Murid-murid harus berjuang mati-matian untuk menghadapi badai itu, saudara. Sepertinya kematian sudah begitu dekat. Kematian sudah begitu di depan mata mereka. Dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Itu kondisi yang dihadapi oleh murid. Mereka menghadapi badai yang sangat menakutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat yang kedua. Murid-murid berjumpa dengan Yesus yang menakjubkan. Ayat 38 hingga ke 41. Ayat 38 hingga 39 memberitahukan kepada kita tentang Yesus yang menenangkan badai itu. Ayat 38 memberitahukan kita tentang murid-murid yang menegur Tuhan Yesus, dikatakan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara, Yesus tidur di buritan kapal. Kita bisa bayangkan, semua orang panik karena badai, tofan yang melanda. Tetapi Yesus dengan begitu tenangnya sedang tidur di dalam kapal. Kenapa demikian? Jawabannya sudah jelas. Karena Yesus tahu apa yang terjadi. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas badai. Dia berkuasa atas angin topan. Itu sebabnya dia tenang. Dan dia menantikan murid-murid untuk datang kepadanya. Untuk mendapatkan pertolongan. Atau untuk mendapatkan jamahan dari Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 38 murid-murid menegur Yesus. Tapi di ayat ke-39 Yesus yang menegur atau menghadik badai itu. Ayat 39 mengatakan, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Setiap hari kita bicara tentang cuaca. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup mengatur, mengontrol cuaca. Hanya Tuhan yang sanggup mengontrol cuaca. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan Yesus bangun, menghadik angin itu. Dikatakan kemudian ombak itu berhenti, angin berhenti, segala sesuatu menjadi tenang kembali. Segala sesuatu menjadi reda kembali. Lalu kita melihat poin yang kedua. Apa akibat dari peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dikatakan murid-murid menjadi takut kepada Tuhan Yesus. Ayat 40 hingga 41. Badai sudah berhenti. Kita berpikir segala sesuatu menjadi tenang dan murid-murid juga akan tenang, saudara. Tapi ternyata tidak. Dikatakan murid-murid menjadi takut. Mereka menjadi takut bukan hanya sekedar karena ada badai yang dahsyat yang belum pernah mereka alami. Tetapi saat ini mereka juga menjadi takut. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Jadi ada dua ketakutan murid-murid di sini. Pertama, mereka takut karena mereka mengalami sebuah fenomena alam yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selama mereka menjadi seorang nelayan. Tetapi bukan hanya di situ. Di dalam perikop ini, mereka juga mengalami sebuah perjumpaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Yaitu berjumpa dengan Yesus yang seolah-olah mereka anggap mereka kenal. Tapi ternyata Yesus yang mereka jumpai adalah Yesus yang di luar dari apa yang mereka kenal. Jadi mereka takut bukan hanya karena alam. Tapi mereka saat ini juga takut kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat ayat ke-40 dikatakan. Yesus menegur mereka dan berkata. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus menanyakan dua pertanyaan di sini. Pertama, mengapa kamu takut?
Kedua, mengapa kamu tidak percaya? Saudara, takut dan percaya atau beriman itu dua hal yang tidak bisa akur. Itu dua hal yang bertentangan. Kalau kita takut, itu berarti kita tidak beriman, kita tidak percaya. Dan kalau kita beriman, berarti kita tidak perlu takut. Jadi masalah murid-murid Tuhan di sini apa? Tuhan Yesus berkata, masalah mereka adalah mereka tidak percaya. Mereka kurang beriman. Saudara, apa yang sebetulnya ditakutkan oleh murid-murid Tuhan di sini sehingga Yesus menegur mereka? Tuhan Yesus tidak hanya sedang merujuk kepada badai yang membuat murid-murid takut. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Karena sekalipun badai itu sudah berlalu, mereka masih takut. Apa sih yang mereka takutkan? Yaitu yang mereka takutkan adalah Tuhan Yesus. Mereka takut kepada Tuhan Yesus. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, murid-murid takut kepada Tuhan Yesus karena dua alasan. Pertama, karena identitas Tuhan Yesus. Yesus yang saat ini bersama dengan mereka di perahu yang telah menenangkan badai adalah Yesus yang mereka tidak kenal sebelumnya. Kedua, mereka takut karena kuasa Yesus. Mengapa ada orang yang bisa menenangkan badai yang sebegitu dahsyat? Selama ini mereka tahu Yesus datang dari Allah. Yesus diutus oleh Allah. Tapi mereka belum pernah mengenal bahwa Yesus adalah Allah atau Yesus adalah anak Allah. Itu dimensi lain yang mereka belum kenal sebelumnya. Selama ini mereka percaya Yesus itu datang dari Allah. Yesus adalah nabi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tetapi mereka belum pernah mengenal Yesus sebagai Allah. Maka di dalam peristiwa inilah mereka mengenal Yesus sebagai Allah. Dan itu membuat mereka takut. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid. Menyatakan dengan sebuah dimensi yang tidak pernah dibayangkan atau yang tidak pernah dikenal oleh murid-murid. Dan itu membuat mereka takut. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dalam Markus pasal 1 ayat 27, orang banyak mengatakan, apa ini? Sebuah ajaran baru? Ketika Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang banyak langsung kaget. Ketika Yesus mengajar, dikatakan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, bukan seperti orang Farisi. Orang banyak menjadi kaget dan mengatakan, apa ini? Sebuah ajaran baru? Tetapi di dalam perikop ini, murid-murid bertanya sebuah pertanyaan yang sangat tepat. Pertanyaan mereka apa? Siapakah orang ini? Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan bicara tentang apa, what. Kekristenan itu bukan soal ajaran. Apa isi ajaran kita, itu bukan yang penting. Kekristenan bicara tentang who, siapa, itu yang penting. Itu yang menjadi intisari dari iman Kristen. Bukan soal apa yang kita percayai, tetapi tentang siapa yang kita percayai. Who is this man? Siapakah Yesus Kristus itu? Who is Jesus Christ for you and for me? Itu yang paling penting dalam kekristenan. Bukan soal apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, tapi tentang siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai. Yesus bukan hanya sekedar seorang guru agama, guru agung. Yesus bukan sekedar seorang guru etika. Yesus bukan seorang filsuf. Yesus bukan semua itu. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Who is this man? Penekanannya bukan kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa menjadi inti ajaran kekristenan. Tapi penekanannya adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mati untuk keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, who is this Jesus? Who is this man? Apabila kita percaya kepada Kristus,
maka kita tidak perlu takut kepada badai, karena Yesus sanggup untuk menenangkan badai. Itu poin pertama. Jikalau kita kenal Tuhan yang kita percaya, maka kita percaya badai kehidupan, krisis kehidupan yang kita alami, ada satu orang, ada satu harapan kita, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup untuk menenangkan badai. Kedua, jikalau kita percaya kepada Yesus, maka kita juga tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita. Karena Yesus menjanjikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketiga, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak perlu khawatir seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk mencukupi segala sesuatu menjadi kebutuhan kita, keperluan kita di dalam hidup ini. Keempat, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu takut tentang akhir zaman. Kita tidak perlu takut tentang hari kiamat, karena kita percaya ketika Yesus datang kedua kalinya, Ia akan menggenapi segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu, dan kita akan hidup dalam dunia yang baru, langit yang baru, bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, who is this man? Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan, di dalam perikop ini kami belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus belajar. Kami belajar tentang Tuhan Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan Yesus berkuasa atas badai, tofan yang melanda murid-murid ya Tuhan di tengah perjalanan menyeberangi Laut Galilea. Dan kami juga menyadari Tuhan dalam perjalanan hidup ini, kehidupan kami juga tidak pernah lepas dari berbagai macam badai kehidupan. Tapi ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan sanggup untuk menenangkan, meneduhkan apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kami tidak datang secara kebetulan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan kami melewati semuanya itu. Dan pada waktunya Tuhan memberikan kami solusi dan jalan keluar. Bapa di surga, kami juga bersyukur di dalam perikop ini. Kami juga belajar tentang siapakah Yesus Kristus. Kami diajak untuk melihat sisi lain dari Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan merasa mereka sudah mengenal Yesus, guru yang selama ini sudah bersama-sama dengan mereka. Tetapi dalam peristiwa ini Tuhan, Engkau menyingkapkan sisi lain dari Engkau yang tidak murid-murid kenal sebelumnya. Bahwa Engkau adalah Sang Pencipta. Bahwa Engkau adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, yang berkuasa atas alam semesta, atas ciptaanmu. Ajar kami juga boleh mengenal Engkau Tuhan. Mengenal pribadi Kristus, yang karena cintanya dan kasihnya kepada kami, telah rela menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Tolong Tuhan supaya iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin baik. Dan kami boleh mengimani dan mengaminkan Engkau melalui setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap krisis yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Siapkan hati kami, siapkan diri kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima undangan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.